Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sobat INR, kali ini kita akan coba lanjutkan tutorial tentang belajar RAB-nya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cara merekapitulasi untuk volume pekerjaan. Sudah selesai kita bahas ya. Jadi di pertemuan sekarang kita akan coba membahas tentang harga satuan dasar ya. Di sini ada yang pertama yaitu daftar harga satuan untuk upah, kemudian ada bahan, dan yang ketiga ada peralatan. Jadi ini yang akan saya coba jelaskan satu persatu ya. Sebelum kita lanjut, ngomong-ngomong bagi yang baru mampir di channel INR, silakan di subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel INR Tutorial. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk pembahasan pertama, kita ke daftar harga satuan upah terlebih dahulu. Nah, di sini untuk format yang saya gunakan bisa dilihat. Untuk bagian kolom yang pertama itu tetap ya nomor. Kemudian di bagian kolom yang kedua yang ini itu uraian dari jenis upahnya, apakah nanti pekerja, tukang, ada kepala tukang, kemudian mandor dan lain-lain ya, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini untuk kolom yang ketiga yaitu kode. Nah, ini berdasarkan yang ada pada peraturan Permen PUPR ya. Jadi untuk kode bisa kita hilangkan atau kita gunakan. Itu tergantung dari kita yang memasukkannya di sini. Oke, di sini untuk kolom yang keempat itu ada yang namanya harga satuan per hari. Nah, di sini maksud dari harga satuan per hari ini yaitu satuannya dalam bentuk orang hari atau OH ya. Nah, di sini untuk nilai-nilai yang ada pada kolom ini, misalnya pekerja ya. Di sini untuk harga satuannya yaitu 89.000. Nah, di sini untuk nilai ini kita masukkan atau kita inputkan berdasarkan harga satuan yang dikeluarkan oleh suatu daerah ya. Misalnya kita tinggal di daerah A atau kota A maupun kabupaten A ya. Tentu di kota A dan kabupaten A tersebut mengeluarkan standar untuk satuan upahnya ya. Jadi itu yang akan kita inputkan di sini. Nah, untuk penggunanya, karena kita bicara soal bangunan sederhana, tentu rata-rata kita akan menggunakan yang satuannya OH. Sedangkan di sini untuk kolom yang kelima, saya sengaja buatkan untuk satuan per jamnya. Nah, di sini kapan kita menggunakan harga satuan dalam satuannya yaitu per jam. Nah, tentu ini banyak kita temui pada analisa untuk pekerjaan mekanis. Nah, contohnya yang pertama contohnya yaitu menggali tanah dengan menggunakan alat berat ya. Nah, jadi di sana nanti untuk biaya pembayaran tentang operator dan pembantu operatornya dalam bentuk satuan per jam. Seperti itu. Nah, nilai-nilai yang ada di bagian kolom ini kita peroleh dari mana? Tentu dasarnya dari orang hari ya, atau OH. Ya, nilai yang di sini. Nah, gimana cara hitungnya? Nah, bisa kita baca di keterangan. Nah, upah dihitung dengan jumlah hari kerja diasumsikan yaitu 25 hari dalam sebulan. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian, poin yang kedua, jam kerja efektif diasumsikan 7 jam dalam sehari. Nah, jadi ini yang akan menjadi dasar kita. Tentu caranya nilai yang di bagian satuan per hari kita bagi dengan 7 jam kerja efektif ya. Seperti itu, sehingga hasilnya ini. Jadi ini untuk pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua tentang daftar harga satuan bahan. Nah, di sini untuk format yang digunakan, untuk kolom pertama nomor, kemudian untuk kolom yang kedua uraian bahan. Di sini saya contohkan hanya beberapa ya. Di sini untuk kelompoknya ada air, tanah, batu, dan semen. Jadi di sini bisa dilihat untuk nama-nama bahan. Nah, kemudian jika ingin melampirkan kodenya, silakan di sini boleh, atau menghilangkan juga boleh, nggak apa-apa.
Nah, kemudian untuk kolom yang berikutnya ada satuan ya. Nah, ini wajib karena ini satuan dalam untuk pembayaran bahannya ya, seperti itu. Misalnya di sini kita ambil salah satu contoh yaitu pasir uruk. Nah, satuannya meter kubik. Nah, harga satuan di sini ini menggunakan harga satuan standar di daerah tersebut. Misalnya contoh tadi yaitu daerah A ya, atau kabupaten A. Jadi kita akan inputkan di sini. Nah, kebetulan di sini ada kolom biaya lansir, transportasi dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada jumlah. Nah, jadi di bagian daftar harga satuan bahan ini yang mana yang akan kita gunakan pada analisanya? Nah, yang akan kita gunakan pada analisanya yaitu jumlah ini ya. Jadi nilai-nilai yang di sini yang akan kita masukkan ke analisa. Nah, kenapa demikian? Karena di sini saya sudah buatkan formulanya, di mana nanti harga satuan yang di sini kita akan tambahkan dengan biaya lansir atau transportasi dan lain-lain. Jika itu ada, nanti hasilnya yaitu di sini ya. Nah, karena di sini saya tidak memasukkan, karena kita bicara soal bangunan sederhana ya, rata-rata untuk lokasi pekerjaannya tentu dijangkau oleh akses transportasi seperti jalan ya. Karena di sini jika nanti lokasi pekerjaan kita itu jauh dari jalan, misalnya seperti dilewati oleh mobil, membutuhkan seperti melansir ya, seperti itu, tentu kita akan mengeluarkan biaya ya. Jadi untuk mengeluarkan biaya lansir, transportasi dan lain-lain kita masukkan di sini seperti itu. Nah, kemudian sebagai penjelasan tambahan untuk biaya lansir dan transportasi ini, misalnya saya contohkan di bagian kawasan atau daerah yang daerahnya merupakan kepulauan ya, misalnya seperti itu. Ada sebuah kabupaten yang rata-rata daerahnya terdiri dari beberapa pulau misalnya. Nah, untuk harga satuan yang di sini tentu itu nilai harga untuk bahannya yang ada di bagian pusat kabupatennya. Sedangkan untuk daerah-daerah yang terpencil atau yang kecil di bagian pulau-pulau yang di sekitarnya tentu akan nanti menggunakan tambahan biaya seperti transportasi, lansir dan lain-lain ya di sini. Nah, jadi oleh karena itu saya menggunakan format yang seperti ini. Nah, jika tidak ada biaya lansir dan transportasinya, kita tinggal kasih untuk nilainya 0 seperti ini. Tentu untuk nilainya akan sama. Jadi itulah kenapa untuk nilai yang di sini kita masukkan ke analisa. Seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan yang kedua. Sekarang kita masuk penjelasan yang terakhir yaitu harga satuan dasar peralatan. Nah, di sini kebetulan kita bicaranya soal bangunan sederhana ya, bidangnya yaitu cipta karya. Rata-rata analisa yang ada pada bidang cipta karya yaitu kebanyakan dia dilakukan secara manual ya, atau hanya untuk bangunan bertingkat dan sejenisnya itu yang akan menggunakan alat berat atau peralatan yang diperhitungkan di sini. Jadi di sini sengaja saya potongkan. Nah, suatu saat saya akan coba jelaskan sampai ke sini ya. Karena di sini untuk perolehan biaya sewa alat per jam di luar PPN itu punya rumusan tersendiri ya, punya cara perhitungan sendiri seperti itu. Oke, demikian untuk penjelasan pada video kali ini. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat dan wawasan kepada Sobat INR. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.